Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast pertama aku. Jadi sebelum kita mau mulai podcastnya, aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, aku Christina Talia Ida Puspitasari, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi dari program studi bimbingan dan konseling dengan NIM 240104098 dari nomor A Universitas Negeri Semarang. Nah, kalau podcast ini kan nggak mungkin sendirian kan, jadi ada narasumber aku dengan kakak siapa nih, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan sebelumnya aku Safira Rahma Aulia dari Prodi Bimbingan Konseling Angkatan 2022. Gimana nih Kak Vira kabarnya akhir-akhir ini? Alhamdulillah baik ya. Kan karena katanya tuh semester 5 tuh tugasnya banyak kan. Gimana tuh cara kakak menghadapi tugas-tugas yang banyak itu? Iya, bener banget ya, semester 5 ini bisa dibilang semester gong gitu ya, karena tugasnya banyak-banyak gitu. Cara menghadapinya sih dari aku tetap utamakan self reward ya. Betul. Biasanya ngapain sih self reward kakak tuh? Kalau aku sih kayak simpel-simpel aja ya, jajan makanan yang aku suka gitu kan, makanan manis, beli boba, gitu-gitu sih. Sama paling kalau lagi ada budget lebih kayak jalan-jalan gitu lah, deketan aja. Berarti lebih ke beli makanan sama jalan-jalan gitu buat merefresh otak. Iya, bener banget. Kemudian biasanya kakak nih kalau misalnya sibuk tuh saat meluangkan waktunya tuh ngapain aja sih? Kalau dari aku ya, meluangkan waktu setelah kesibukan itu lebih ke kayak me time gitu. Di kamar, di kosan, rebahan seharian gitu ya, sambil scroll TikTok, IG, kayak buat recharge energi gitu ya. Paling enak tuh scroll TikTok sih sambil rebahan. Iya, combo banget ya. Iya, benar. Terus menurut kakak nih, menjaga kesehatan mental itu penting nggak sih? Penting banget, karena gimana kehidupan kita ke depannya itu tergantung sama kondisi mental kita juga kan. Setelah tadi kita sudah memperkenalkan diri kita, kemudian kita juga sudah sedikit membahas tentang kesehatan mental. Selanjutnya kita akan menuju ke topik yang akan kita bahas, yaitu merawat jiwa dalam kesibukan. Aku mau nanya nih Kak, apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran kakak tentang apa itu merawat jiwa? Kalau menurut aku ya, merawat jiwa itu lebih ke upaya kita untuk menjaga keseimbangan antara emosi, pikiran, perasaan itu biar tetap stabil gitu ya. Jadi biar kita tetap bisa seimbang gitu dalam menjalani hidup. Untuk merawat jiwa itu lebih ke kayak kegiatannya itu lebih ke kayak mediasi gitu-gitu kan ya. Itu aja sih. Selanjutnya, bagaimana kakak mendefinisikan kesehatan mental? Terus terutama dalam konteks hidup yang serba sibuk, apalagi kakak pasti sangat sibuk dengan tugas-tugas yang dihadapi kan. Ini gimana sih cara kakak menghadapinya? Kalau menurut aku ya, kalau kesehatan mental sendiri kan lebih ke gimana cara kita menjaga agar tetap seimbang ya antara pikiran, perasaan, sama emosi. Kalau dari konteks dalam kesibukan gitu ya, menjaga kesehatan mental itu lebih ke kayak menjaga agar kita itu bisa tetap produktif gitu. Kita tetap bisa menjalani aktivitas-aktivitas tanpa kendala dalam konteks mental gitu ya. Terus juga gimana cara kita biar tetap bisa menikmati momen-momen istirahat dan meluangkan waktu di sela kesibukan kita. Iya, emang bener banget sih. Jadi walaupun kita sibuk apapun, kita juga butuh istirahat gitu. Selanjutnya, apa saja sih tekanan mental yang biasanya dialami oleh kakak dalam rutinitas yang super padat?
Ya, kalau dari rutinitas yang super padat itu kan biasanya kita menghadapi beberapa tekanan ya, baik itu dari tugas atau dari lingkungan sekitar. Kalau menurut aku, lebih ke kayak burnout gitu sih, Iya. sama kelelahan emosi. Kan karena tuntutan tugas itu kayak memaksa kita mau nggak mau gitu harus menyelesaikan Iya, itu benar kan. banget. Padahal dari kita sendiri itu masih butuh istirahat. Terus kadang kalau kita udah sampai ke kelelahan emosional gitu, kita kan bakal burn out terus muak gitu sama Iya, sama iya. kegiatan kita. Lebih ke itu sih menurut aku. Terus ada lagi deh, overthinking juga bisa Iya. kan. Karena kan gimana pun kita banyak kerjaan, pasti di pikiran kita tuh kayak mikirin, "Ini bisa selesai nggak ya?" Lebih ke itu sih, 3 hal itu. Terus juga kalau aku sendiri sih kadang suka ini sih, susah untuk membagi waktu gitu. Iya tuh, bisa banget kan karena biasanya kita saking sibuknya gitu Iya, ya. jadi saking banyak tugas juga bingung gitu mau ngerjain yang mana dulu gitu. Kadang sambil lupa makan juga nggak Benar. sih? Gitu. Terus selanjutnya apa sih tips dari kakak untuk menetapkan batasan sehat antara kerjaan dan kehidupan pribadi? Kalau dari aku ya menetapkan batasan sehat dari kesibukan sama Iya. kehidupan Iya, pribadi. Kayak kalau semisal aku udah merasa overload banget ini sama diri aku sendiri, terus ada kerjaan datang yang menurutku itu bisa dipending nanti dulu, itu aku kayak lebih ke menolak gitu, tapi menolak halus kayak, "Entar dulu ya, aku udah capek, mungkin kita bisa lanjut lagi besok." Iya. Kayak lebih ke itu sih, menolak gitu. Jadi menolak dengan halus gitu ya. Iya, berusaha sehalus mungkin biar nggak menyinggung kan. Iya, benar. Selanjutnya, apakah kakak pernah mengalami titik terendah dalam hal kesehatan mental? Bagaimana sih kakak bisa bangkit kembali? Kalau mengalami titik terendah dalam kesehatan mental tuh menurut aku semua orang pasti pernah merasakan kan ya. Dari aku sendiri juga pernah merasakan, apalagi pas awal-awal masuk kuliah itu kan, karena kita juga syok, apalagi aku kan angkatan pergantian antara Covid gitu ya. Iya. Jadi kayak biasanya yang nyantai-nyantai, Zoom terus tinggal tidur, Iya, tiba-tiba wow, kuliah dapet tugas belum gitu presentasi kan. yang setiap hari. Bener banget itu. Apalagi tugas kuliah sama SMA kan beda Beda kan ya banget. tentunya. Itu dulu aku merasa kayak udah lelah gitu kan, kayak ini sebenarnya aku bisa nggak ya? Iya. Gitu, kayak udah ngerasa burnout di awal juga. Tapi dari aku untuk mengatasinya lebih ke kayak ngasih ruang untuk diri aku buat kayak istirahat dulu, kayak ngeyakinin kalau kita capek itu wajar gitu. Namanya juga manusia, baru sekali hidup gitu ya. Betul. Terus juga lebih ke yang aku bilang tadi, tetap ngasih self reward gitu ke diri aku sendiri setelah berhasil melewati hari-hari sibuk gitu. Penting banget sih self reward itu. Seperti itu ya. Selanjutnya nih pertanyaan terakhir. Apa pesan utama kakak untuk pendengar yang saat ini merasa sulit menemukan waktu untuk merawat kesehatan mental mereka? Kalau dari aku ya, sebenarnya kita merasa lelah itu wajar dan manusiawi gitu ya. Karena kita ini manusia bukan robot gitu ya, yang harus kerja terus-terusan. Iya. Jadi menurut aku istirahat sejenak itu nggak apa-apa dari kesibukan karena nggak akan mengurangi produktivitas kita juga gitu. Karena kan sebagai manusia kita juga perlu istirahat. Kita juga bisa kayak meluangkan waktu sedikit untuk kayak me time gitu. Karena kan kesehatan mental itu aset paling penting ya, karena itu akan mempengaruhi semua aspek kehidupan kita. Terus juga kalau dari teman-teman yang mungkin udah ngerasa kayak nggak kuat banget, nggak bisa ngatasin masalah kesehatan mentalnya sendiri, cari bantuan profesional kayak ikut konseling, terus datang ke psikiater, psikolog, itu bukan suatu hal yang lemah gitu. Karena gimana pun kita juga manusia yang punya kapasitasnya masing-masing. Itu aja sih.
Jadi setelah tadi kita berbicara tentang topik yang kita bahas dan kita juga sudah membicarakan tentang apa itu kesehatan mental. Jadi kesimpulannya sendiri, pokoknya sibuk apapun kita wajib self reward. Terus me time kayak kakaknya nih suka scroll TikTok, terus nyari makanan gitu biar kita lebih semangat lagi. Jadi segitu aja podcast dari kita. Terima kasih banyak Kak Abira. Terima kasih juga Talia, semangat Terima terus. kasih. Dan untuk pendengar ini, semoga tadi apa yang sudah kita bahas bisa bermanfaat untuk kalian dan semangat terus. Bye-bye. Bye-bye.